Yang namanya rumah susun Pak penting sekali Pak. Jakarta sekali lagi 1 kilometer dari istana masih daerah kumuh. Ini harus prioritas buat pemerintah daerah dengan APBD-nya. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan Warta Kota dalam program wawancara khusus. Kali ini tamu kita adalah Ketua DPRD DKI yang biasa disapa dengan Om Pras. Kita panggil Om Pras saja supaya lebih dekat, karena beliau adalah wakil kita di Dewan, wakil Bapak Ibu semua, wakil kalian semua, anak-anak milenial. Nah, kita ketemu dengan Om Pras, kita ngobrolin seputar masalah DKI. Antara lain kita akan ngobrol tentang program rumah DP 0 rupiah. Nih, bagaimana pandangan Dewan terhadap program tersebut. Untuk lebih enak nanti kita akan ngobrol, dan saya izin buka masker dulu. Terima kasih. Om, Yes. nama Om ini disebut-sebut terkait dengan program DP 0 rupiah yang kebetulan saat ini ada persoalan dari sisi hukum. Mungkin Om bisa jelaskan sebenarnya bagaimana ceritanya sih sampai namanya disebut-sebut. Jadi terima kasih Mas. Pertama-tama DP 0 rupiah itu adalah cerita, bukan cerita, jadi ini ya Pak Anies Baswedan pada saat beliau menjadi gubernur, baru menjadi gubernur. Tahun 2018 saya diketok palu oleh Pak rekan kami Pak Tri Wicaksana yang memimpin Banggar pada saat itu, dan saya ada di sebelahnya. Perencanaan itu di luar dari RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua secara komisi keluar nih Pak angka-angka, terus saya jumlahkan secara akumulatif, ternyata kita defisit anggaran pada saat itu ya, kalau nggak salah 16 atau 18 triliun. Saya bicara dengan yang mimpin pada saat Banggar itu adalah Pak Tri Wicaksana, yang dipanggil biasanya Pak Sani, dari PKS. Dia bilang, San, coba diurut ulang lagi. Saya minta kepada Pak Sani, karena saya sebagai penanggung jawab Banggar, yang di luar RKPD itu jangan dimasukkan. Dari komisi A sampai komisi E, semua ternyata kita surplus 1 triliun lebih pada saat itu. Nah, saya ini kaget, sampai saya mau berantem dengan salah satu pimpinan, wakil ketua pada saat itu. Saya kaget, kok nama saya dikait-kaitkan oleh salah satu media mainstream di Jakarta, ditohok langsung nama saya. Secara mekanisme aturan bahwa pembahasan itu adanya di Banggar antara Badan Anggaran dengan TAPD. Bukan keputusan, sekali lagi keputusan perorangan. Nah, ini kan saya sangat sesalkan kepada media tersebut gitu loh. Dan akhirnya saya melihat ini ada pesan sponsor buat saya, dan saya hari ini saya mau klarifikasi. Saya nggak ngerti di dalam pembahasan itu semua dibahas secara detail sebelum menuju ke Banggar, ke Badan Anggaran, itu ada di anggaran. Setelah sampai Badan Anggaran, rekomendasinya keluar dari A sampai E, defisit anggaran. Saya bilang Pak Sani sekali lagi, tolong itu disisir ulang, yang di luar RKPD dikeluarkan dulu. Pas keluar dari komisi A, komisi B sampai komisi E, ternyata ini kelebihan anggaran yang di luar RKPD banyak sekali. Saya potong itu Pak, saya keluarkan. Di dalam Badan Anggaran, pembahasan Badan Anggaran itu bisa plus, bisa minus, bisa mau naik, bisa turun gitu loh. Nah, pas pada saat hari itu saya di samping Pak Sani, bukan saya yang memimpin Badan Anggaran loh. Pak Sani yang memimpin Badan Anggaran, ketua komisi B-nya kalau nggak salah Pak Suhaimi ya. Terus koordinatornya Pak Ferial Sofyan. Itu jelas gitu loh. Tidak ada istilahnya saya punya kepentingan apa-apa di situ. Emang saya mengawasi aja, karena yang mimpin pada saat itu saya serahkan kepada Pak Tri Wicaksana.
kaget aja Pak saya Pak. Jadi ya saya juga bingung kalau DP 0 rupiah kan bayang apa istilahnya rencananya Pak Anies Baswedan dengan Pak Sandi pada saat itu. Seperti juga pada saat Pak Jokowi Pak Ahok punya terobosan yang namanya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, sama nih Pak. Iya. Cuma pada saat itu ini satu berhasil, satu sekarang jadi masalah ke ranah hukum. Nah, saya minta kepada Pak Gubernur dengan BUMD yang ini coba dong bicara gitu loh. Nggak ada hak lagi, saya cuma Pak Sandi memutuskan ada saya. Putusan tok udah, setelah itu kan diserahkan lagi Pak sama BUMD-nya dengan eksekutif dengan TAPD-nya. Nah, setelah sampai di sana kan kita nggak tahu dia mau beli apa dan dia mau beli istilahnya kerupuk satu kontainer nggak masalah. Itu haknya dia, tapi pada saat dia nggak benar, fungsi saya berjalan lagi, fungsi pengawasan saya gitu loh. Nah, kok bisa langsung menohok ke saya, kan kaget saya. Udahlah, saya pikir saya diamin aja lah, itu nggak terlalu penting buat saya, orang tahu kok. Sekarang kita serahkan kepada KPK saja. Kalau saya dipanggil saya bisa menjelaskan gitu loh. Jadi konteksnya dalam hal ini Dewan adalah menyetujui kebijakan ini. Iya. Dan nah, sepengetahuan kan sekarang dieksekusi ya, bukan lagi di Dewan ya. Iya, itu dengan ada keputusan gubernur. Nah, di dalam perencanaan rupa DP 0 rupiah ini, Pak, seorang gubernur tidak boleh punya rencana lebih daripada dia punya 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur, itu nggak boleh, itu ada aturannya. Pertama-tama yang menolak itu adalah saya dan fraksi saya. Makanya saya bingung ini, terlalu tendensius kan, apalagi seorang media mainstream yang begitu top sampai menulis seperti itu kan lucu buat saya. Ada apa dengan saya gitu loh. Seperti itu Mas. Jadi saya nggak ngerti lagi, sudah masuk ke ranah eksekutif itu kan urusan mereka. Dia kan megang uang, megang perencanaan, ya kan? Terus diusulkan lewat melalui Komisi B dalam pembahasan. Dan saya bukan koordinator dan bukan di Komisi B, pada saat itu saya di Komisi D. Ini saya bingung gitu, makanya ya udahlah. Buat saya juga ya kalau mau jadi pemimpin kan makin tinggi ininya, makin goyangannya makin enggak. Buat saya ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang memfitnah saya kena mashabnya istilahnya ya. Kena ini ya, kena ketulah sendiri nantinya. Gitu aja Mas. Ya. Tetapi proyek DP 0 rupiah kan yang sudah jadi bukannya itu bagus untuk warga, Pak? Ya, kalau bicara masalah bagus untuk warga, perencanaannya bagus. Perencanaannya bagus, tapi kalau warga gaji UMR aja ya nggak cukup Pak itu Pak, minimal 7 juta. Sekarang dinaikkan lagi 14 juta, dibalik-balik kata-katanya oleh Pak Gubernur ya. Saya bingung tuh Pak, saya nggak ikutin, nggak tahu ya, ilmu saya nggak sampai ke situ. Akhirnya apa? Kecenderungannya menengah ke atas lagi yang dapat. Sasaran tembaknya nggak ketemu. Kalau saya, sekali lagi kalau saya Pak, saya buat rusun nami dulu aja. Rusun sewa dulu baru bisa beli rusun. Ya. Itu lebih kena gitu loh Pak. Ketimbang perencanaan seperti ini. Makanya fraksi kami dan saya langsung selalu memprotes itu, tidak menyetujui itu. Terus kok fraksi kami atau kami secara pribadi diserang oleh media mainstream ini gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan lebih dewasa lah media mainstream ini gitu ya. Tapi solusi kan problem perumahan di Jakarta ini memang salah satu problem ya di perkotaan. Kalau menurut Om Pras itu sebenarnya solusi mengatasi perumahan buat warga ibu kota ini apa nih yang lebih realistis lah kira-kira? Ya sekali lagi saya kembali Pak, aset kita banyak sekali yang namanya aset di Pasar Jaya. Kembali lagi ke situ. Kalau itu aset kita nggak bisa beli tanah, kita udah punya tanah. Ya. Didevaluasi dulu, dimasukkan lagi, dibangun. Nah masyarakat akhirnya apa? Melihat itu lagi, oh ini bisa disewa, bisa sewa atau bisa beli ini. Pasti dia akan mencoba menanya. Nah itulah tugas pemerintah daerah, memfasilitasi kepada masyarakat supaya dia layak huni. Yang namanya rumah susun Pak penting sekali Pak. Jakarta sekali lagi 1 kilometer dari istana masih daerah kumuh. Ini harus prioritas buat pemerintah daerah.
Hmm. APBD-nya. Jadi program rusun itu sebenarnya Harus prioritas, Pak. Ini ya. prioritas karena kita kekurangan. Sekarang pertanyaannya apa? Kalau ini nggak dilaksanakan, tidak dieksekusi atau tidak ditindaklanjut, ya begini Jakarta. Kita mau tata dari mana, Pak? Ada rumah satu hari bisa 3 shift, kan kesian. Yang namanya anak kan nggak ada salahnya, Pak. Ya. Kalau saya mungkin dengan usia saya udah tinggal berapa tahun lagi mungkin saya udah meninggalkan dunia ini. Tetapi anak-anak itu kan masih perlu kesenjangan dan perlu fasilitas dan perlu banyak tempat yang benar-benar layak untuk dihuni, itu aja, Mas. Ya. Demikian Sobat WK penjelasan Om Pras terkait program DP 0 rupiah. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keseharian Om Pras. Nah, untuk demikian, untuk sementara kita akhiri dulu sampai saat ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.